Pramuka. Selamat siang kakak-kakakku yang hebat. Saya Kak Yanti berharap kakak-kakak semua tetap dalam kondisi sehat, semangat, happy, dan bersukacita dalam segala hal. Berikut ini Kak Yanti akan menjelaskan materi kursus Mahir Dasar tentang media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang membangkitkan pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Pengertian lain media pembelajaran adalah daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi atau materi dari guru kepada murid, baik berbentuk fisik atau perangkat lunak dalam proses kegiatan belajar mengajar. Fungsi media pembelajaran yang pertama adalah menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Yang keempat, menghindari kesalahan tafsir. Yang kelima, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Dan yang keenam, untuk mencapai tujuan secara efektif. Jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media cetak. Contohnya buku modul, majalah, gambar, atau poster, peta, foto-foto, majalah dinding, papan flanel, LKS, atau guntingan koran, handout, dan lain-lain. Kemudian yang kedua media audio. Contohnya siaran radio, atau CD, DVD, atau podcast, lagu, musik, file, MP3, telepon, lab bahasa, dan lain-lain. Yang ketiga, ada media audiovisual. Contohnya film, televisi, video. Kemudian 4. Multimedia interaktif. Contohnya game atau aplikasi berbasis Android. Yang kelima, e-learning, yaitu contohnya ada Udemy, ada Pod Academy, Ruang Guru, Xenius, atau GCR, Google Classroom, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, media realita. Contohnya yaitu tumbuhan, bebatuan, pepohonan, mata uang, dan lain-lain. Apa manfaatnya bagi pendidik atau bagi guru? Yang pertama yaitu memudahkan dalam menjelaskan materi. Yang kedua, metode pembelajaran akan lebih variatif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat, lebih mudah memfokuskan peserta didik. Yang kelima, suasana lebih hidup dan interaktif. Kemudian yang keenam, peserta didik jadi aktif dan tidak membosankan. Yang ketujuh, tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian apa manfaatnya bagi peserta didik? Manfaat bagi peserta didik yang pertama yaitu lebih cepat memahami materi. Kemudian yang kedua, lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Yang ketiga, kualitas belajar peserta didik akan meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran secara mandiri atau otodidak. Yang keenam, membangkitkan motivasi minat belajar. Adapun karakteristik dari media pembelajaran, contoh media sosial. Media sosial hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur bentuk atau garis, tekstur, dan sebagainya. Sementara media audio yaitu media yang hanya dapat didengar. Dan media audiovisual ini menampilkan unsur verbal dan suara. Sedangkan multimedia yaitu media yang dapat membangkitkan semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran.
Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran. Hendaknya dalam kriteria pemilihan media pembelajaran kita tahu tujuannya, kita tahu karakteristiknya, dan alternatif media yang dipilih. Langkah-langkah membuat video media pembelajaran. Yang pertama, tentukan tujuannya atau karakteristiknya dan alternatif media yang dipilih dengan matang. Kemudian yang kedua, membuat konsep video dengan matang. Siapkan skenario, ringkasan materi, urutan materi yang akan diambil gambarnya. Kemudian skenario yang terperinci matang, maka hasilnya akan lebih baik. Yang ketiga, siapkan alat, bahan, materi personal. Persiapkan alat dan bahan materi yang terperinci, maksudnya matang. Urutan alat dan bahan atau materi itu sesuai dengan skenario video. Siapkan personil yang akan melakukan skenario bila ada. Pastikan personil tersebut paham dengan urutan skenario video. Yang keempat, ilustrasi pendukung. Cari ilustrasi yang mendukung skenario. Bisa berupa gambar, lagu, atau video yang akan dimasukkan dalam video yang kakak buat. Bila mencantumkan video lain, cantumkan alamatnya atau sumbernya. Yang kelima, proses merekam. Merekam video dengan menggunakan ponsel Anda. Hasil rekaman simpan dalam satu folder. Kemudian rekam video sesuai dengan skenario, perbagian, ya. Kemudian video yang telah dibuat jangan langsung digunakan, melainkan dievaluasi lebih dahulu. Yang keenam, compile video. Menggunakan semua hasil rekaman bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere atau Corel Video Studio dan lain-lain. Renderlah video tersebut dalam format MP4. Beri judul video yang menarik, ya, dan perhatian. Kemudian yang kedelapan, upload video di GCR atau IG, ya. Kemudian beri tagar Kuartip Kota Surakarta atau masukkan ke YouTube Kuartip Cabang Kota Surakarta. Demikian kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka.